Dua sosok yang dipertemukan dalam ruang akademis, di mana idealisme intelektual seharusnya menjadi pondasi kuat. Namun, apakah benar persahabatan ini hanya sekadar pertemuan jiwa-jiwa intelektual? Ataukah ada dinamika kekuasaan yang bermain di bawah permukaan? Connie, seorang akademisi dengan reputasi internasional, mengaku bahwa dirinya merasa berutang budi pada Hasto, yang ia sebut sebagai sahabat dan teman seperjuangan selama menempuh studi doktoral. Pernyataannya ini sekilas terlihat manusiawi, bahkan tulus. Namun, ketika ia memutuskan untuk membawa dokumen penting yang disebut sebagai titipan Hasto hingga ke Rusia, narasi persahabatan ini berubah menjadi teka-teki besar. Apa motivasi di balik langkah ekstrim ini? Apakah ini sekadar ekspresi loyalitas atau ada agenda yang jauh lebih gelap? Keputusan Connie untuk membawa dokumen itu menunjukkan keberanian luar biasa, atau mungkin kebodohan yang sulit dimaafkan. Dalam dunia di mana integritas akademik dan profesionalisme adalah mata uang yang paling berharga, tindakan Connie menimbulkan pertanyaan serius. Apakah ia memahami risiko yang ia ambil? Ataukah ia terjebak dalam jebakan relasi kuasa, di mana loyalitas kepada sahabat lebih diutamakan daripada komitmen pada prinsip? Lebih jauh, tindakan ini juga mencerminkan dilema etika yang mendalam. Connie, seorang guru besar di sebuah universitas ternama di Rusia, seharusnya menjadi simbol netralitas dan objektivitas akademis. Namun, dengan membawa dokumen yang ia klaim memiliki potensi sebagai bom waktu, ia justru mengaburkan batas antara perannya sebagai akademisi dan aktor dalam permainan kekuasaan. Di sisi lain, pernyataannya tentang prihatin terhadap langkah KPK yang menetapkan Hasto sebagai tersangka pada malam Natal juga memperkuat dugaan adanya sikap bias dalam dirinya. Apakah Connie benar-benar peduli pada keadilan, atau ia sekadar memainkan peran untuk membangun simpati publik terhadap Hasto? Nada emosional dalam komentarnya yang seharusnya memberikan kesan empati justru membuka ruang kritik. Mengapa seorang intelektual seperti Connie terlibat dalam narasi yang tampaknya lebih politis daripada akademis? Dalam dunia politik yang penuh intrik, kesetiaan seringkali menjadi komoditas yang paling rapuh. Connie Rahakundini Bakri, seorang akademisi dengan latar belakang yang gemilang, mendapati dirinya terombang-ambing di antara berbagai kekuatan politik. Narasi tentang dirinya yang keluar dari Partai Nasdem karena alasan ideologis tampak seperti cerita perjuangan prinsip. Namun, apakah itu benar-benar sebuah langkah berdasarkan keyakinan atau sekadar strategi untuk mendekat ke pusat kekuasaan yang lebih menjanjikan? Keputusan Connie untuk meninggalkan Nasdem pada April 2023 disertai alasan yang menggugah. Partai tersebut dianggapnya tak lagi sejalan dengan ideologinya. Namun, hal ini justru menimbulkan pertanyaan kritis. Bagaimana mungkin seorang yang telah lama berkecimpung dalam lingkaran politik tiba-tiba merasa partai tersebut tak lagi sesuai? Apakah ideologi yang dimaksud hanyalah alibi? Atau ini adalah bentuk kalkulasi pragmatis dalam menyesuaikan diri dengan dinamika politik yang terus berubah? Setelah keluar dari Nasdem, kedekatan Connie dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, mulai menjadi sorotan. Ia memang bukan kader resmi, tetapi sering hadir dalam acara-acara PDIP dengan dalih sebagai akademisi. Namun, kedekatan ini tampaknya lebih dari sekadar hubungan profesional. Apalagi, PDIP bahkan menawarkan pendampingan hukum untuk Connie ketika ia terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks. Apakah ini tanda solidaritas partai terhadap seorang akademisi, atau ada koneksi yang lebih dalam dan saling menguntungkan? Di tengah hiruk-pikuk ini, Connie memainkan peran yang kompleks. Di satu sisi, ia memposisikan dirinya sebagai seorang akademisi independen yang berada di luar pengaruh politik. Namun, di sisi lain, tindakannya menunjukkan keterlibatan aktif dalam manuver politik praktis. Ini adalah kontradiksi yang mencolok. Connie bukan hanya seorang pengamat, ia adalah pemain dalam permainan yang ia amati. Dan dalam permainan ini, kesetiaannya tampak seperti kompas yang tak pernah stabil, terus bergeser sesuai dengan arah angin politik. Kritik yang lebih tajam bisa diarahkan pada bagaimana Connie memanfaatkan posisinya sebagai akademisi untuk memperkuat relasinya dengan kekuatan politik tertentu. Dengan latar belakang yang dihormati di dunia internasional, ia memiliki kredibilitas yang mampu membangun persepsi bahwa kedekatannya dengan PDIP semata-mata demi diskusi ilmiah atau kontribusi strategis. Namun, apakah itu benar? Ataukah Connie sebenarnya hanya memperhalus kenyataan bahwa ia sedang membangun jaringan kekuasaan baru setelah melepaskan Nasdem? Kedekatannya dengan Hasto Kristianto juga menjadi elemen penting dalam narasi ini.
Apakah loyalitas Connie kepada Hasto benar-benar murni persahabatan, atau ia melihat peluang besar dalam melindungi seorang sekjen partai besar yang terjerat kasus hukum? Ketika ia membawa dokumen penting ke Rusia dan berbicara tentang bom waktu, ia seolah-olah sedang memainkan peran seorang pelindung. Namun, di balik semua ini, ada aroma oportunisme yang sulit disangkal. Politik bagi Connie tampaknya bukan sekadar ranah ideologis, melainkan arena di mana setiap langkah dihitung untuk keuntungan maksimal. Dengan latar belakangnya yang luar biasa sebagai akademisi, ia memiliki modal intelektual untuk memengaruhi wacana politik. Tetapi justru disinilah paradoksnya. Semakin dalam ia terlibat, semakin sulit baginya untuk mempertahankan klaim independensi. Ketika Connie Rahakundini Bakrie dengan lantang menyatakan bahwa dokumen penting milik Hasto Kristianto telah diamankan di Rusia, dunia seakan terbelah dalam keheranan dan kecurigaan. Apa sebenarnya isi dokumen tersebut? Apakah ini benar-benar bom waktu yang dapat meledak kapan saja, atau sekadar alat manipulasi untuk membangun narasi dramatis? Pernyataan Connie menjadi teka-teki besar, tidak hanya bagi publik, tetapi juga bagi kredibilitasnya sendiri. Membawa dokumen ke luar negeri, apalagi ke Rusia, negara yang sering dikaitkan dengan intrik geopolitik, adalah langkah yang tak hanya berani, tetapi juga berisiko. Dalam dunia akademis dan diplomatik, tindakan ini mendekati garis tipis antara keberanian dan kecerobohan. Jika dokumen tersebut benar-benar sensitif, mengapa harus dibawa jauh dari Indonesia? Mengapa Connie memilih Rusia sebagai tempat pengamanan? Apakah ini mencerminkan kepercayaannya pada sistem di luar negeri, atau sekadar upaya untuk menjauhkan bukti dari jangkauan hukum di tanah air? Connie menyebut dokumen itu sebagai potensi bom waktu, sebuah metafora yang tak bisa dianggap remeh. Ungkapan ini, entah disengaja atau tidak, seolah menjadi ancaman terselubung yang mengundang pertanyaan besar. Apakah dokumen tersebut menyimpan rahasia yang mampu mengguncang stabilitas politik Indonesia? Ataukah Connie sengaja menggiring opini publik untuk menciptakan tekanan terhadap pihak-pihak tertentu? Dalam politik, narasi seringkali menjadi senjata yang lebih ampuh daripada fakta, dan Connie tampaknya memahami hal ini dengan baik. Lebih dari itu, tindakan Connie membawa dokumen ke Rusia memperlihatkan sisi dirinya yang penuh kontradiksi. Sebagai seorang akademisi yang seharusnya menjunjung tinggi transparansi dan integritas, ia justru memilih jalur yang penuh misteri. Alih-alih menjadi simbol profesionalisme, langkah ini memperkuat dugaan bahwa Connie lebih dari sekadar pengamat. Ia adalah bagian dari permainan yang ia kritisi. Sikapnya membuka ruang untuk interpretasi yang tajam. Apakah ia menjadi pelindung bagi Hasto, atau justru seorang aktor yang memanfaatkan situasi untuk kepentingannya sendiri? Kritik juga bisa diarahkan pada narasi Connie yang tampaknya tidak konsisten. Di satu sisi, ia mengaku prihatin dengan penetapan Hasto sebagai tersangka, menggambarkan dirinya sebagai sahabat yang peduli. Namun di sisi lain, ia tak ragu untuk mengumumkan keberadaan dokumen tersebut di Rusia, sebuah tindakan yang terkesan sengaja untuk memancing perhatian publik. Pernyataan ini tidak hanya mengundang simpati, tetapi juga menciptakan atmosfer ketegangan. Apakah ini murni ekspresi kekhawatiran atau strategi untuk mengalihkan fokus dari kasus hukum yang tengah dihadapi Hasto? Secara emosional, tindakan ini juga menciptakan dampak besar. Publik yang sudah lelah dengan drama politik dan korupsi, kini disuguhi cerita baru yang penuh dengan intrik dan spekulasi. Dokumen di Rusia menjadi simbol dari betapa kompleksnya jaringan kekuasaan yang melibatkan politisi, akademisi, dan aktor-aktor lainnya. Dan di tengah semua itu, Connie berdiri sebagai sosok yang tidak sepenuhnya bisa dipercaya, namun juga sulit untuk diabaikan. Connie Rahakundini Bakrie dalam segala pencapaiannya sebagai akademisi dan pengamat militer internasional adalah sosok yang sulit diabaikan. Namun, di balik prestasi dan posisinya yang dihormati terdapat bayangan ambisi yang sulit diredam. Hubungan erat dengan kekuasaan, keterlibatannya dalam narasi politis, hingga tindakan kontroversial membawa dokumen ke Rusia, semuanya menjadi titik yang mengaburkan batas antara integritas seorang intelektual dan ambisi seorang pemain kekuasaan. Sebagai guru besar di Universitas St. Petersburg dan pengamat militer, Connie memiliki posisi unik. Ia bukan hanya representasi akademisi yang berprestasi, tetapi juga simbol independensi di tengah arus politik yang seringkali menghisap segala sesuatu ke dalam pusaran. Namun langkah-langkahnya yang terhubung dengan Hasto Kristianto dan PDIP menunjukkan sisi lain dirinya, sisi di mana intelektualitas digunakan untuk mendukung manuver politis, bukan untuk mencari kebenaran.
Connie seringkali membingkai dirinya sebagai individu yang netral dan menjunjung tinggi profesionalisme. Namun, fakta bahwa ia terlibat dalam dinamika kasus hukum Hasto, membawa dokumen yang diduga sensitif, dan menerima pendampingan hukum dari PDIP, menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh politik. Narasi yang ia bangun tentang dokumen bom waktu juga menjadi refleksi dari ambisinya untuk tetap relevan dalam wacana publik. Namun, apakah relevansi ini dibangun atas dasar integritas atau hanya kebutuhan untuk mempertahankan pengaruhnya? Kritik yang lebih tajam dapat diarahkan pada bagaimana Connie memanfaatkan posisinya sebagai akademisi untuk menciptakan citra independensi. Dengan reputasi internasional, ia memiliki daya tarik untuk dilihat sebagai suara yang objektif. Namun, tindakan-tindakannya dalam konteks kasus Hasto menunjukkan bahwa ia tidak segan untuk terlibat dalam permainan kekuasaan. Dalam hal ini, Connie tampaknya menjadi simbol dari dilema banyak akademisi yang terjebak antara dunia intelektual dan politik. Lebih jauh, Connie juga terjebak dalam ironi besar. Sebagai pengamat militer dan hubungan internasional, ia seharusnya memahami pentingnya menjaga transparansi dan integritas, baik secara personal maupun profesional. Namun, keputusan-keputusannya seperti membawa dokumen ke luar negeri dan memainkan narasi tentang bom waktu justru bertolak belakang dengan prinsip-prinsip tersebut. Alih-alih menjadi teladan dalam mempertahankan netralitas akademis, ia tampak seperti sosok yang memanfaatkan statusnya untuk membangun pengaruh politis. Di ujung perjalanan ini, Connie berdiri sebagai sosok yang kompleks, penuh dengan kontradiksi. Ia adalah cerminan dari bagaimana kekuasaan dapat mengubah individu, yang pada awalnya idealis menjadi seseorang yang terlibat dalam dinamika manipulasi dan intrik. Apakah ini karena ia tidak punya pilihan lain, atau karena ambisi yang tak terbendung?